Sebenarnya mau di sini. Ini aja Bu. Oke, boleh silakan. Oke, sebelumnya ini benar dengan Mas Brian. Iya Bu, nah Iya. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak ngantuk sih Bu sebenarnya. Tapi baik-baik aja. Oh, emang kurang tidur lah Mas? Oh. Iya, kurang tidur Bu. Kerjain tugas atau gimana? Ya Bu, ngerjain tugas Bu. Tugasnya banyak, itu tugas cuma tugas harian gitu atau tugas UAS? Kebetulan ini karena lagi UAS, tugas UAS Bu. Oh, tugas UAS. Banyak ya Mas tugasnya? Sebenarnya kalau banyak sih banyak ya Bu. Cuman kalau yang kita kerjain kemarin cuma satu, cuma agak ribet jadinya lama. Oh gitu. Itu UASnya tuh take home atau gimana Mas? Tekum sih Bu. Oh, berarti kayak nggak ada yang secara langsung di kampus gitu? Beberapa matkul ada sih. Oh, berapa ada Iya. gitu. Mas Brian akhir-akhir ini selain ngerjain tugas ngapain tuh? Kalau akhir-akhir ini jujur cuma ngerjain tugas doang sih Bu. Oh, Soalnya cuma ngerjain tugas. fokus UAS saja gitu. Oh, Dan iya. kebetulan saya juga nggak ikut organisasi gitu. Nggak ikut organisasi. Mas Brian ini semester berapa? Semester 4 Semester 4. Jurusan? BK ada juga. Oh, dari univ mana Mas? PNS Bu. Wah, UNS. Ini tadi habis kelas, habis ngerjain tugas atau dari kos? Habis UAS Bu. Oh, habis Iya. UAS. UASnya di kampus. Iya. Oh, capek dong Mas habis mikir. Wah, justru karena udah ngerjain jadi agak lega ini. Oh, agak lega, alhamdulillah. Tapi ini termasuk UAS terakhir atau baru mulai UAS? Di tengah-tengah sih Bu. Oh, di tengah-tengah. Belum selesai. Oh, belum selesai. Jadi masih banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu ya. Iya. Iya. Dan sudah makan belum? Belum. Belum. Iya. Nah, ini sudah siang Mas. Masih sanggup. Oh, masih sanggup. Ya, nanti kalau ada apa-apa bisa minta tolong ke saya dulu ya. Mungkin. Oke, sebelumnya Mas Brian sudah pernah melakukan konseling itu belum? Pernah sih Bu, karena kebetulan juga apa ya, waktu SMA itu konsul sih Bu, itu konsul penjurusan gitu. Konsul penjurusan. Berarti itu lebih fokus kayak nanti Mas Brian ke perguruan tingginya mau ngambil apa gitu. Menurut Mas Brian itu konsulnya membantu nggak? Jujur waktu itu membantu sih Bu, karena waktu itu memang belum ada gambaran sama sekali mau kuliah di mana, masih bingung. Itu Mas Brian datang sendiri ke ruang BK atau dipanggil gitu ke ruang BK? Datang sendiri sih, tapi sama teman-teman gitu kan. Oh, berarti sukarela gitu ya Iya, Mas? sukarela. Oh iya. Terus akhirnya Mas Brian emang pengen masuk di jurusan BK atau emang direkomendasikannya di BK? Oh, ceritanya panjang sih Ovi. Awalnya sih pengennya psikologi dulu. Oh. Ya, cuman karena agak kurang pede sama nilainya dan saya juga kayak main aman, saya nggak mau ketolak dulu. Kayak sekali daftar langsung keterima, jadi saya main aman ambil BK. Jalur apa Mas? SNBP Bu. Wah, keren sekali. Berarti ya keren banget. Sekian kita baru. Oke Mas Brian, sebelumnya terima kasih sudah datang di sesi konseling hari ini. Padahal Mas Brian baru aja habis UAS, dalam pekan-pekan UAS tugasnya banyak sekali. Bahkan ini belum makan ya tadi. Yeah. Oke, terima kasih ya Mas Brian. Mungkin saya mau menyampaikan di sesi konseling ini nanti mungkin selama 45 menit ya Mas Brian. Oke, sebelumnya ini ada info konsen. Di sini nanti tentang persetujuan mengikuti konseling, tekniknya apa saja, kemudian nanti masalah
itu apa. Mas Brian kalau setuju bisa menandatangani di sini. Terima kasih Mas Brian. Kemudian selanjutnya ada presentasi dulu ya Mas Brian. Oke, terima kasih Mas Brian. Buat di konseling ini itu Mas Brian nggak usah khawatir ya. Jadi di sini Mas Brian bisa curhat masalah yang mengganggu pikiran Mas Brian selama ini. Nggak usah khawatir kalau saya bakal membocorkan masalah ini ke orang lain karena di sini ada asas kerahasiaan ya Mas. Jadi saya harus menjaga itu juga. Terus kalau bagi Mas Brian sendiri harapan mengikuti konseling ini apa? Lebih mungkin lebih bisa ada mendapatkan pola pikir baru gitu sih. Pola pikir baru, bagus. Oke. Mungkin Mas Brian bisa cerita yang mengganggu Mas Brian akhir-akhir ini itu apa? Pikiran yang mengganggu Mas Brian. Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya bisa buat apa ya Bu, kayak terbuka gitu loh ke orang-orang. Jadi saya cenderung kalau ada apa-apa itu saya pendam sendiri Bu. Dan setiap itu memang Allah ya Bu, kan dipendam sendiri terus nggak cerita ke orang. Kadang tuh gak pengen cerita, cuma yang ada di pikiran saya itu kayak memang mereka peduli, memang mereka apa ya, kayak kan nggak ada sangkut pautnya sama mereka ya. Jadi saya kayak merasa mereka pasti nggak peduli, nanti mereka berpikir kayak atau si Brian ini ganggu aja gitu. Dan itu apa ya Bu, makin kesini tuh kan kayak ya terkadang juga banyak tugas, banyak interaksi, itu banyak pikiran-pikiran juga yang makin lama ya rasanya makin numpuk. Terus mau cerita tapi kayak ya saya nggak berani itu loh mau cerita ke orang-orang gitu. Tapi ya gimana ya, pengen tapi masih takut gitu. Mas Brian tuh takut membebani atau menambah masalah pikiran orang gitu ya. Ya juga sih. Mas Brian sejak kapan mulai terasa seperti itu? Saya mulai menyadarinya itu waktu SMA sih Bu. SMA. Ya, waktu SMA itu saya lebih apa ya, jujur lebih tertutup dari yang sebelumnya, nggak banyak cerita, kayak ya udah ada apa-apa itu kan ya saya urus sendiri gitu loh. Jarang banget cerita, bahkan ke orang tua sekali itu kayak jarang cerita juga. Jadi apa yang orang tua tuh dari saya sendiri tuh tiap kali mau cerita itu kadang kayak seketika itu langsung muncul ya, kayaknya nggak usah deh, nggak bantu apa-apa juga gitu. Jadi itu kayak munculnya pas situasi di mana Mas Brian tuh mungkin lagi banyak pikiran gitu, terus mau cerita tapi kayak tiba-tiba punya pikiran kalau nggak bakal membantu atau malah nambah beban pikiran orang lain yang akhirnya Mas Brian memilih untuk memendam gitu.
berat itu pas apa? Yang paling berat itu yang paling berat itu sebenarnya apa ya, Bia? Nggak menentu waktunya. Itu kadang adalah momen-momen kayak tiba-tiba langsung mikirin apa gitu, terus overthinking, terus kayak pengen cerita terus udah nggak usah. Jadi kadang sering kayak kalau lagi sendiri tuh kayak sering ngelamun gitu, sering ya sering menyendiri gitu loh. Yang biasanya Mas Brian lakuin? Ya tadi aku kayak menyendiri, terus kadang kalau lagi di rumah ya Bu ya, lagi nggak di Solo gitu, kalau di rumah kadang saya pagi-pagi itu kayak coba buat kayak nenangin pikiran gitu, bersepeda gitu, terus ya banyak nyoba buat beraktivitas di waktu belum banyak orang beraktivitas gitu. Yang Mas Brian paling takutkan itu apa? Kayak cuman membebani pikiran orang lain atau kayak ya udah nggak membantu juga? Selain itu mungkin karena aku kan juga kuliah di BK ya Bu ya. Jadi ya takutnya kalau nanti tiba-tiba kayak saya mungkin apa ya, tiba-tiba kayak emosinya melompok gitu loh, kayak lepas dari waktu bakar itu. Tapi kayak gitu sih, bukan sering mendengar gitu sih. Berarti akhirnya Mas Brian tuh emang ada di mana Mas Brian pengen cerita juga kan? Iya. Tapi takut gitu ya Mas ya. Menurut Mas Brian sendiri meminta bantuan itu artinya apa? Ya meminta bentuk ya apa ya, kayak apa yang kita harapkan dari respon orang lain ketika kita mungkin berinteraksi dengan mereka gitu sih. Selain Mas Brian takut terbebani dan merasa tidak membantu orang lain kalau tidak membantu itu, Mas Brian gimana ya? Yang paling sulit kayak misalnya kamu emang orangnya tuh nggak enakan atau sulit buat meminta tolongnya, buat ngomongnya tuh. Kalau bilang orangnya nggak enakan tuh sebenarnya saya nggak yang kayak gitu juga ya Bu ya. Maksudnya saya orangnya cukup rasional gitu. Cuman kayak di kondisi saya yang kayak pengen buat minta tolong atau cerita ke orang itu memang saya kayak masih enggan gitu loh, masih coba menutup diri, masih karena jadi gini Bu, dulu tuh waktu kecil, jadi ya sekitar ya sebelum SMA lah pokoknya. Iya. Itu jujur saya orangnya itu mungkin bisa dibilang kayak seret gitu Bu, Iya. yang ngomong gitu. Cuman dan di rumah itu orang tua kayak waktu saya mau cerita itu kayak ini kayak diabaikan gitu dulu, kayak gitu, kayak nggak direspon gitu. Jadi kayak ke bawah terus kan kayak cerita buat apa sih, ya nggak usah deh gitu sih. Berarti pikiran Mas Brian itu muncul karena ada pengalamannya gitu ya Mas? Ya. Dan jadi semenjak pengalaman itu Mas Brian mulai menutup diri gitu, mulai kayak ya jadi nggak banyak ngomong gitu sih. Oke. Sekarang saya mau tanya, tadi kan Mas Brian bilang kalau takut merepotkan orang lain. Menurut Mas Brian merepotkan orang lain itu apa? Ya itu kayak apa ya, nambah beban mereka juga sih. Kayak ya setiap orang kan pasti juga punya urusan atau hal yang harus dipikirkan sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita minta bantuan orang lain kan kayak ya itu nambah beban mereka juga kan. Jadi saya merasa apa ya, daripada mereka
nambah beban mereka, terus mereka juga jadi nggak suka sama saya, jadi saya mending kayak nggak usah deh. Mas Brian tuh membayangkan gimana sih Mas, orang lain tuh melihat Mas Brian tuh gimana? Orang lain akan melihat Mas Brian itu gimana? Maksudnya sosok Mas Brian yang selalu merepotkan atau yang selalu ini didengar ceritanya gitu. Kalau Ya mungkin lebih itu kan di situ, kayak saya nggak mau kayak orang lain tuh lihat saya tuh kayak merasa saya nggak mau nambah beban mereka, merepotin mereka. Cuman di satu sisi juga saya itu kayak merasa kan saya jadi nggak punya omong gitu ya. Saya juga kayak terserah mereka mau biasa gimana, selama saya nggak bikin mereka, nggak bikin salah sama mereka sih, saya rasa nggak apa-apa deh. jadi mungkin Mas Brian itu takut juga kalau orang-orang tuh berpikir kalau Mas Brian itu selalu minta pertolongan dan merepotkan mereka gitu. Ya gitu. Dari semua yang Mas Brian ceritakan tadi, hal yang paling melelahkan buat Mas Brian itu situasi apa? Kalau lagi banyak pikiran sih, karena kalau lagi banyak pikiran tuh terus nggak cerita ke orang ya, itu rasanya tuh kayak suntuk gitu. Jadi ya banyak pikiran tuh kayak ganggu banget loh, ganggu aktivitas saya, ganggu yang seharusnya saya mungkin bisa seneng dibangun di situ, ya jadi seneng, jadi sedih kan gitu. Yang paling Mas Brian usahain itu apa nih, kayak mungkin menjaga perasaan orang atau saya berasa saya buat menjaga hubungan sih, kayak apa ya, ya itu kayak nggak merepotin mereka, terus nggak bikin mereka merasa terganggu dengan saya, itu sih. Oke. Terus yang sebenarnya Mas Brian butuhkan saat situasi itu untuk bercerita, minta bantuan. Berarti Mas Brian memang pengen dibantu, tapi Mas Brian merasa tidak enak gitu ya. Saya menangkap bahwa Mas Brian itu cukup memikirkan orang lain gitu ya, cukup memikirkan perasaan orang lain. Iya. Oke, jadi Mas Brian tidak ingin menjadi beban, tapi karena Mas Brian tidak ingin menjadi beban itu, Mas Brian jadi menghadapi semuanya itu sendiri gitu, dan akhirnya bikin capek ke diri sendiri ya Mas. Oke, coba Mas Brian pilih satu situasi atau satu kejadian yang dekat-dekat ini, misal kayak pas Mas Brian lagi capek gitu, yang terjadi itu apa? Dekat-dekat ini kan ada banyak tugas. Tiba-tiba ngelamun gitu sih. Ya, jadi kemarin ini kapan ya? Minggu lalu sih Bu. Itu kan ada makul yang sampai sore kalau nggak salah. Habis itu kan karena udah sore ya, saya sholat asar. Nah, selesai sholat asar tuh saya keluar dari masjid, diem di luar dulu, mau pakai sepatu tapi kayak diem lama gitu, ya kayak gitu sih Bu. Nah terus apa lagi ya, jadi nggak produktif juga, kayak mau ngerjain itu rasanya kayak berat, mau ngerjain tugas-tugas berat gitu. Mungkin
kalau di situasi itu yang terlibat tuh siapa aja Mas? Nggak ada sih Bu. Cuman diri Mas Brian sendiri. Kalau situasi pas mungkin Mas Brian kayak butuh banget bantuan, ada nggak dekat-dekat ini? Ada sih Bu, tapi lebih ke apa ya? Saya butuh bantuan memang, tapi ya, saya nggak cerita ke dia, cuman kayak saya main ke tempat dia gitu, gitu. Terus di sana kayak ya mungkin kayak tugas bareng atau main game bareng gitu Bu. Tapi nggak cerita. Enggak. Ya udah ketemu gitu aja. Iya yang ketemu gitu aja. Tapi kadang ada nggak sih teman Mas Brian tuh kayak misal melihat Mas Brian kok kayak susah gitu, kayak sedih gitu. Ada nggak satu teman Mas Brian yang kayak tanya kamu kenapa ya? Butuh bantuan nggak? Ada sih Bu. Cuman ya saya kan aman kok berawal. Gitu. Menutup diri, Ya. itu dari SMA sampai kuliah ini masih menutup diri. Mungkin kalau sekarang udah enggak yang separah waktu SMA ya. Karena waktu SMA memang kebetulan karena saya SMA-nya kan di kota ya Bu ya. Jadi teman-teman kebanyakan pada di kota semua orangnya. Kan saya jauh jadi memang ketemunya kalau di sekolah doang, jadi emang nggak banyak interaksi gitu sih, nggak banyak main bareng. Berarti tempat tinggal Mas Brian sama SMA-nya tuh jauh. Iya. Oh begitu. Berarti Mas Brian Pak di SMA tuh punya teman dekat nggak? Ada, tapi ya gue rumahnya jauh, jadi ya kalau ketemu langsung gitu waktu buat main itu jarang. Ketemunya ya di sekolah atau memang lagi ada kegiatan. Mungkin kalau chattingan itu Ya masih sering. masih sering, tapi ya udah dari yang biasa nggak cerita gitu. Ya dan jadi kan yang cerita itu sih lebih ke kayak bahas hal lain lah, hal lain atau ya, mungkin. biasanya cowok gitu ya. Ya. Oke. Terus pas situasi di mana Mas Brian yang benar-benar butuh pertolongan tadi, yang akhirnya Mas Brian cuman datang ke kosnya dan main-main aja itu, yang muncul di pikirannya Mas Brian itu apa? Ya jadi nggak mikir itu lagi sih, kayak karena ada aktivitas itu ya. Jadi nggak terlalu mikirin seperti itu. Jadi nggak terlalu mikirin itu pas Mas Brian masih di kosnya temennya. Ya waktu main itu udah pokoknya kayak bisa menghilangkan sejenak gitu loh, pikiran-pikiran gitu. Menghilangkan sejenak. Berarti nanti kalau Mas Brian balik lagi di kos, Mas Brian kepikiran itu lagi. Mungkin nggak langsung ya Bu ya, mungkin kayak setelah itu mungkin beberapa ya pokoknya nggak langsung lah Bu, tapi itu cukup membantu lah sebenarnya. Yang Mas Brian yakini tentang diri Mas Brian sendiri. Yang ini ya, ya yang itu saya merasa kayak ya so far selama ini kan memang jarang buat cerita atau gitu ya Bu ya. Dan saya merasa kalau saya itu masih baik-baik saja itu loh Bu. Meskipun saya juga sadar memang ingin cerita, terus memang jadi ya, kadang malu gitu. Yang Mas Brian rasain saat mikirin itu, maksudnya kamu merasa kamu masih bisa, kamu masih baik-baik aja gitu. Sebenarnya yang Mas Brian rasain itu apa? Saya merasa masih baik-baik saja itu karena saya ya tentu kan saya juga kuliah ya biar punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu sudah masih bisa terpenuhi. Jadi mungkin itu sih Bu yang membuat saya merasa masih baik-baik saja. Itu rasa sebenarnya atau kalian hanya menutupi aja? Ya itu mungkin menutupi sih Bu. Itu mungkin menutupi. Nah, karena mungkin kan kalau Mas Brian menutupi itu
Dian sendiri lakuin apa tuh di Mas Dian? Kayak mungkin atau self healing gitu, main game atau Gitu. Saya suka buat beraktivitas di pagi hari waktu masih sepi orang dulu. Jadi ya tadi kayak sepeda gitu. Kemudian misal lagi di Solo itu saya nyoba buat balik pulang ke Klatennya itu pagi hari banget waktu masih sepi, masih rada gelap gitu. Itu sih. nah itu udara pagi gitu ya Mas, bisa refreshing Mas Dian gitu. Nah dari yang Mas Dian lakukan itu dampaknya bagi Mas Dian tuh gimana? Lebih relax atau gimana? Ya lebih tenang, lebih relax, terus apa ya? Pikiran juga hilang gitu loh. Ya, santai gitu sih. Tapi kalau kejadiannya itu berulang terus Mas Dian bakal tetap ngelakuin itu aja atau gimana? Ya pasti ya itu tadi dulu, makanya saya datang ke sini konseling dulu buat Ya coba betul. buat apa ya biar dapat pemahaman baru gitu. Oke. Jadi selama ini kayak ya udah walaupun kejadiannya berulang terus ya caranya Mas Dian cuma gitu-gitu aja ya, kayak cuma aktivitas pagi hari saat sepi gitu, dan akhirnya Mas Dian kayak capek juga kalau kayak gini udah lulus, terus akhirnya memutuskan untuk datang ke konseling ini Mas Dian. Terima kasih Mas Dian. Berarti cara tadi itu memang membantu Mas Dian juga ya untuk menenangkan pikiran sejenak. Sekarang saya mau mengulang kembali perkataan Mas Dian tadi, yang dimana Mas Dian itu berkata kalau saya mungkin meminta pertolongan atau akan bercerita kepada orang itu akan menambah beban pikiran orang lain, ya, atau akan merepotkan orang lain, ya. Tuh. Menurut Mas Dian, apakah pikiran itu selalu benar? Kalau selalu mungkin enggak ya. Enggak, ya. Kenapa tuh Mas Dian kok bisa berpikir selalu enggak benar tuh? Ya mungkin kan ada itu di antara beberapa orang yang kadang juga nanyain ya kenapa kayak gitu. Nah, jadi mungkin ya beberapa mungkin bisa merespon dengan baik mungkin karena kan belum pernah coba juga. Kalau ada nggak gimana Mas Dian tuh kayak yakin banget nih sama pikiranku, pernah nggak? Yang membuat kamu yakin banget sama pikiran kamu itu sampai ulang-ulang terus setiap mau cerita kayak gak enak sama orang gitu. Pernah sih. Pernah. Pernah. Itu berdasarkan pengalaman tadi atau beda lagi? Ya pengalaman tadi sih. Pengalaman tadi. Jadi satu pengalaman itu benar-benar membekas di pikirannya Mas Dian gitu ya? Iya, iya. 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 Oke. Mas Dian nih, apakah semua orang tuh akan berpikir kalau Mas Dian tuh merepotkan atau Mas Dian kayak gitu aja cerita? Mungkin enggak ya Bu ya. Karena ya kebetulan ini kan lingkungannya sudah beda juga ya. Iya. Jadi mungkin pola pikirnya teman-teman sudah berbeda. Berarti ya tergantung pemikiran orang juga ya. Ada tergantung lingkungannya gitu. Oke. Kalau teman Mas Dian itu meminta bantuan nih kepada Mas Dian, apakah Mas Dian juga berpikir kalau dia tuh merepotkan Mas Dian atau menambah beban pikiran Mas Dian? Kalau saya kayak misal ada yang datang sih saya tolong itu. Saya itu punya
saya bisa merespon mereka dengan baik, cuman kayak saya kayak mau minta tolong balik itu kayak enggan gitu dulu gitu. Tapi Mas Brian nggak merasa direpotkan sama orang itu, nggak seperti yang Mas Brian pikirkan gitu. Ya berbeda ya. Jadi Mas Brian ya tetap mau bantu orang itu, tapi Mas Brian buat minta tolong balik itu sungkan gitu ya Mas Brian. Oke Mas Brian, kalau selanjutnya ini ada self help ya Mas Brian tentang ABC. Jadi tentang situasi atau masalah yang dialami oleh Mas Brian, silahkan tulis di sini. Terus pikiran yang muncul saat situasi itu terjadi itu apa, terus perasaan yang Mas Brian rasakan itu apa, karena yang dilakukan Mas Brian pada saat itu tuh apa. Mungkin nanti bisa diisi 1 atau 2 kolom gitu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, Itu. ya.
Saya bawa sendiri. Oh iya. Kita bisa review sedikit ya Mas Brian di situasi masalah yang dialami itu Mas Brian enggan untuk bercerita atau meminta bantuan orang lain ya, seperti yang Mas Brian sudah ceritakan tadi. Terus pikiran yang munculnya itu takut dianggap membebani atau merepotkan. Terus di perasaan yang dirasakan merasa suntuk, bingung, mungkin jadi beban juga bagi diri sendiri itu ya Mas. Terus di perilaku yang dilakukan pergi beraktivitas di pagi hari sebelum banyak orang lain beraktivitas. Jadi mungkin kurang biar Mas Brian tuh gak harus berinteraksi sama banyak orang gitu ya Mas ya. Oke. Yang paling sering Mas pikirkan ketika menghadapi masalah adalah bingung harus melakukan apa dan untuk menghadapinya sendiri. Ya sudah sesuai sama yang Mas ceritakan tadi. Terus dampaknya bagi dampak dari pikiran tersebut bagi perasaan Mas Brian itu menjadi bingung dengan perasaan Mas Brian sendiri. Terus yang biasanya Mas Brian lakukan ketika mengalami masalah yang seperti tadi melakukan aktivitas. Terus setelah mengisi lembar ini yang Mas Brian rasakan ada pikiran yang selalu menghalangi saya untuk berani cerita. Itu Mas Brian sudah tahu ya, berarti kalau ketika Mas Brian akan meminta bantuan ternyata ada pikiran yang mengganggu Mas Brian yang akhirnya Mas Brian jadi tidak jadi untuk minta tolong atau bercerita kepada orang lain. Ya Mas Brian. Selanjutnya ini ada lembar disputasi pikiran, tapi Mas Brian ini ngerjainnya mungkin di rumah aja ya Mas Brian. Ya, jadi ketika Mas Brian mungkin masih ada di sekelibet pikiran kayak gitu. Apalagi kan ini masih pekan-pekan UAS juga. Ada UAS yang kelompok nggak Mas? Kelompok ada sih. Nah, ada. Nah, rasanya kayak gitu kita pasti juga membutuhkan bantuan kelompok kita sendiri gitu kan. Nah, mungkin pas Mas Brian muncul pikiran seperti itu, Mas Brian bisa mengisi lembar disputasi pikiran. Bisa bertolak ulang Mas Brian. Oke, mungkin saya mau tanya dulu kan, maaf ya Mas Brian sebelumnya karena ini waktunya sudah 45 menit Mas Brian. Saya mau tanya ke Mas Brian, apakah Mas Brian bersedia buat lanjut ke sesi berikutnya di lain hari? Bersedia sih Bu. Bersedia. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi gitu ya Mas Brian. Oke, saya mau tanya dulu apa yang Mas Brian dapat dari sesi pertama ini apa? Ya saya jadi bisa bercerita itu sih Bu. Jadi lebih lega sekarang. Lebih lega. Jadi kan dia yang Mas Brian takutkan adalah menjadi beban ketika bercerita gitu kan. Nah, saya Mas Brian sudah hadir di sini dan sudah bercerita kepada saya itu dia sudah salah satu kemajuan bagi Mas Brian sendiri, karena sebelumnya Mas Brian itu sudah menutup diri dari lama dari SMA ya Mas ya. Ya, entah SMA.
ya paling parah di SMA, terus Mas Brian punya kesadaran diri buat datang ke konseling ini buat bercerita ke saya, itu sudah sangat keren Mas saya. Jam Mas Brian. Hari ini kita memahami buat hubungan antara situasi, pikiran sama apa yang Mas Brian rasakan. Terus mungkin Mas Brian mau ada yang disampaikan? Sementara sudah cukup. Oke, nanti di sesi selanjutnya kita akan lihat gimana cara menghadapi pikiran tersebut agar tidak terlalu membebani Mas Brian sendiri. Bisa tutup sesinya ini ya Mas ya. Mas Brian dari sini mau kemana? Makan sih. Mau makan ya, tadi belum makan ya Mas ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Brian. Silakan masuk Mas Brian. Silakan duduk. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat tuh, baik. Alhamdulillah sehat. Dia sakit. Betul. Oh enggak. Cep gitu. Oh. Mana tadi Mas? Dari kosan dulu. Oh dari kosan. Enggak ada kelas hari ini ya? Ya. Masih pas atau udah selesai? Perjalanan ini selesai. Perjalanan selesai. Jadi kemarin pertengahan kelas, akhir kelas gitu. Ya. Ini Mas Brian sudah merencanakan liburan kemana gitu? Liburan kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman. Pak, biasanya kalau liburan semester Mas Brian ngapain aja? Itu biasanya saya banyakin olahraga sih, karena waktu di Solo jarang olahraga. Mas Brian olahraga sendiri nggak di rumah? Kadang futsal sama teman, mungkin lari yang Kalau di Solo, Mas Brian nggak ada kayak komunitas futsal gitu di kampus atau Mas Brian nggak ikut? Oh, Mas Brian nggak ikut. kayaknya lebih bikin luka Oh, kayak jadi lebih ke nggak sempet gitu ya Mas Brian. Pak, di rumah kan kita tinggal menghabiskan waktu aja gitu ya Mas Brian. Oke, mau nanya setelah pertemuan kemarin itu yang Mas Brian rasain itu gimana? kemarin bercerita tentang itu Oh, dia mau baca cerita. nah ya responnya baik itu, jadi masih Jadi Mas Brian mulai memberanikan diri gitu ya, dan menjadikan diri Mas Brian sendiri. Yang Mas Brian ingat dari pertemuan sebelumnya itu apa Mas? ya, itu ada pikiran yang selalu menghantui saya kalau mau kalau gitu, jadi pikirannya gitu kan saya jadi enggak Jadi mulai sadar gitu ya. Pengalaman Mas Brian setelah mencoba memperhatikan pikiran dan perasaan yang selalu muncul. Setelah Mas Brian sadar kalau ternyata ada pikiran dan perasaan seperti itu. coba buat ganti pikirannya karena nggak semua kayak gitu. Kita coba bercerita kemarin gitu. Kemudian kemarin saya kasih tugas buat ngisi. Kamu sudah ngisi Mas? Sudah Bu. Oh sudah. Oke. Baik, sudah ngisi semua. Mungkin Mas Brian bisa membaca.
jadi kalau pikiran yang negatif itu sama ya beda sebelumnya ya. Dengan cerita terus takut yang berlebihan atau menjadikan orang lain, terus bukti yang dukung pikiran itu ya kalau bukti sebenarnya ada ya terus kalau yang bukti yang bertentangan dengan pikiran tersebut ya kita perlu kasih tahu sebenarnya baik saya itu tadi ya ternyata yang saya pikirin nggak bisa dia terus pikiran rasional baru sebenarnya itu minta tolong itu nggak ada salahnya ya, dan cerita ke orang lain itu juga biasanya sudah berubah cerita ke orang lain. Ada yang sulit gak maksudnya buat mengisinya kayak berat gitu atau susah? Kayaknya itu bukti yang mendukung pikiran dari ternyata berada. Ya, kemudian berarti baru sadar karena yang selama ini buat kemudian masih tidak ada buktinya, tidak ada pendukungnya. Dan setelah pertemuan kemarin itu, apakah pikiran yang saya selalu melakukan orang lain atau saya menurut dari orang itu masih sering muncul? Udah nggak sering itu sih Bu. Kayak video itu terus udah nyoba sebentar dan responnya baik jadi kayaknya lega lah Bu. Mungkin pikirannya udah mulai hilang gitu. Oh, udah mulai bilang sih kayak udah nggak sesering dulu. Ya. Terus pas karena kan udah nggak sesering dulu. Ketika pikiran itu muncul, yang berbeda itu apa? Yang berbeda dari pas dari kepikiran sebelum konseling itu dan setelah melakukan sesi pertama. Ya ini sih misalnya itu muncul lagi ya mungkin saya coba buat itu tenangin diri dengan ketika main sama teman terus coba melakukan aktivitas yang lain gitu. Oh, mungkin caranya masih sama aja. Iya. Ya. Terus sekarang kan di sesi pertama itu saya bertanya juga menurut saya minta bantuan itu. Kalau sekarang saya kemudian meminta bantuan itu seperti apa buat saat ini? Ya itu bukan hal yang salah hal yang lumrah ya setiap orang pasti punya batasnya masing-masing punya handle masalahnya sendiri jadi ya mungkin kita berharap ya Ya, itu salah satu pikiran yang mulai berubah ya dari Mas Brian yang mulai yang sebelumnya itu mungkin kayak berpikir kalau Mas Brian itu merepotkan dari orang lain, mulai berpikir kalau meminta bantuan itu tidak apa-apa gitu Mas Brian. Mungkin sekarang saya mau fokus ke emosinya Mas Brian. Ketika pikiran itu muncul, emosi yang Mas Brian rasakan itu apa? ya itu lebih kayak merasa bingung kan karena saya jadi ngalamin dulu jadi ya perasaannya itu datar gitu Flat gitu iya ya? mungkin kalau lagi parah-parahnya mungkin jadi sedih Tapi kan Mas Brian kan sudah mulai itu kan, sudah mulai bercerita nih. Nah, setelah coba satu kali Mas Brian bercerita, nah rasanya tuh Mas Brian pengen bercerita terus apa gimana? terus mungkin juga
kayaknya nggak enak sih ya terus-terusan itu mungkin ya sekali ketika memang kondisinya udah kayak sulit banget gitu cinta gitu. Berarti Mas Dian tetap ada boundariesnya gitu ya Mas Dian. Oke. Tapi Mas Dian merasakan perasaan itu tuh bertitik di mana? Itu kemarin itu bertitik di mana? Kepala sih. Di kepala. Iya. Full gitu pikirannya. Jadi ya untuk sampai harus semangat. Itu nanti Mas Dian kalau udah kayak Mas Dian kan itu berpusat di kepala semuanya. Itu nanti akhirnya Mas Dian itu jadi pusing atau gimana gitu nggak? Jadi pusing atau yang mengatur itu tidak ada sih, lebih ke batin. Iya sih Mas, karena kita kan memendam semuanya sendiri gitu ya Mas. Mas Brian pernah nggak sih Pak kayak mungkin karena udah kelamaan memendam semuanya, terus Mas Brian ada di titik di mana Mas Brian tuh kayak nggak bisa mengontrol emosinya Mas Brian. Jadi kan baru waktu ini masih aman ya Mas Brian. Nah, Mas Brian kan cara mengatasi biar pikiran-pikiran itu hilang sejenak dan merealisasikan tubuh Mas Brian itu kan dengan beraktivitas di pagi hari itu membantu Mas Brian. Ya di kondisi itu buat tenangin diri dulu buat ya nggak mikirin pikiran itu harus itu. Ya Mas Brian, makasih ya sudah bercerita dan mungkin di sini saya tuh akan memberikan Mas Brian teknik relaksasi untuk mengatur emosinya Mas Brian. Jadi nanti ketika Mas Brian mulai berpikir kalau Brian itu ya lagi banyak pikiran dan pikiran itu muncul lagi kalau Mas Brian membebani orang lain itu kemudian Mas Brian bisa melakukan teknik relaksasi seperti mengatur pernapasan sambil berkata pada diri sendiri kalau kita belum itu tidak apa-apa, saya tidak membebani orang lain karena manusia itu kan makhluk sosial ya jelas, jadi kita tetap berbantuan satu sama lain. Mungkin Mas Dian ingin mencoba teknik relaksasi itu Boleh itu seperti apa? boleh, jadi mungkin kayak kita pernapasan terlebih dahulu kan Mas Dian tarik nafas dan inhale exhale gitu ya Mas Dian. Habis itu kalau udah mulai tenang kita nanti berkata pada diri sendiri saya sebagai contoh ya Mas Dian ya Bapak selalu minta pertolongan sama orang, nggak pakai sekali saya bercerita sama orang karena kalau aku berdiri sendiri itu nanti bakal jadi beban diri aku sendiri. Ketika nasional Betul. Kemudian coba ini atau nyoba kalau udah di rumah mungkin nanti kalau di rumah sih ya pelatihan kita nanti kalau tiba-tiba kepikiran lagi langsung bisa langsung dipakai. atau Mas Brian tuh malah mungkin sudah melakukan teknik itu tapi secara nggak sadar. Mungkin ya beda karena ya itu kan coba praktis pagi hari kan nggak banyak orang yang dia lebih tenang rasanya itu nggak banyak ya. Berarti emosinya Mas Brian itu terasa lebih ringan ya setelah melakukan itu. Ya Kayak ya semuanya di badan tuh kayak enteng. Iya. Walaupun nanti endingnya bakal kepikiran lagi.
mungkin setelah beberapa mungkin akan lebih Iya, betul. Berarti Mas Brian ini selama ini terlalu lama mendam semuanya sendiri. iya benar. Gimana rasanya ketika Mas Brian mulai memberikan ruang kepada orang lain? Mungkin rasa kayak gak enak deh gitu. Cuman dari kemarin saya coba cerita ke orang itu ya karena dia resmi sudah banyak cerita itu rasanya kayak lega gitu loh. Lebih lega gitu ya Mas Brian. Oke. Kemudian Mas Brian, tadi kan Mas Brian sudah nyoba bercerita. Nah, dan Mas Brian tadi mungkin sudah melakukan teknik relaksasi juga ya ke diri sendiri. Bahkan sebelum saya memberikan teknik ini, Mas Brian mungkin sudah mencobanya sendiri gitu. Jadi di sini Mas Brian minta tolong buat mengisi lembar pengelolaan emosi. Di mana di sini ada kondisi sebelum emosi negatif muncul, dan ketika pikiran itu belum muncul tuh Mas Brian tuh gimana kondisinya tuh. Terus pikiran dari emosi yang muncul saat menghadapi masalah itu gimana, terus kondisi setelah relaksasi atau membagi pikiran negatif itu kondisinya Mas Brian.
Takut buat cerita atau minta tolong dan merasa bingung harus melakukan apa. Kemudian kondisi setelah relaksasi atau mengganti pikiran negatif, saya jadi lebih tenang, tidak banyak pikiran dan lebih berani bercerita atau minta tolong ke orang lain. Selanjutnya mungkin saya mau minta Mas Brian tuh baca kalimat kayak buat mengganti pikiran Mas Brian kayak yang sebelumnya Mas Brian berpikir kalau Mas Brian menangkap orang lain atau takut menangkap orang lain. Cerita ke orang atau minta bantuan itu bukan hal yang tabu ya. Ya, bagus Mas Brian. Jadi ketika muncul pikiran-pikiran lagi, Mas Brian bisa berkata seperti itu ke diri sendiri gitu ya Mas Brian. Mas Brian menghentikan pikiran itu ke diri Mas Brian sendiri. Oke. Terus Mas Brian ini kan udah mulai tenang nih ya pikiran sama emosinya. Nah, perilaku yang Mas Brian itu coba setelah ini. Itu sih mungkin buat kita kalau membagi ada masalah atau bagi ada yang ingin disampaikan bisa haji. Mas Brian perubahan kecil yang realistis yang bakal Mas Brian lakuin dulu ini minta bantuan. Ya mungkin sudah cara dan ini lebih fair. Mungkin kalau ya tadi berpikir ke sana, lebih berpikir positif. Mungkin kalau sekarang Mas Brian ingin bercerita ke teman nih, yang ingin Mas Brian katakan itu apa? Ini betul kesan soal luas ya. Terus mungkin nanya mau kan habis liburan gitu kan ngajak liburan kan Cara Mas Brian untuk menyampaikan apa yang sebenarnya Mas Brian minta pertolongan nih. mungkin yang pertama pasti itu sebagai orang itu sebenarnya sebetulnya misal janji apa ya enggak atau mungkin sebentar aku lagi selesai bla itu mungkin ya jangan langsung cerita lah, mungkin kalau dia udah cukup dan dia mungkin yang balik nanya ya ada apa itu bisa. Oke, bagus sekali Mas Brian. Terus mungkin Mas Brian kan belum pernah, tapi tenang saja, tidak ada kegiatan di sini ini buat monitoring Mas Brian. Jadi saat Mas Brian sudah
berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang diucapkan Mas Brian tadi, Mas Brian mengisi lembar ini. Apakah sudah sesuai semua? Oh iya. Lembar monitoring perilaku baru Mas Brian. Terus setelah monitoring itu tadi, ini buat refleksi buat Mas Brian. Setelah Mas Brian melakukan itu semua, yang Mas Brian lakukan itu apa? Apakah pengaruh ke diri Mas Brian? Ini ya Mas Brian. Juga di rumah kamu. Iya. Terus mungkin karena Mas Brian di sini sudah mulai menyadari kalau itu hanya pikiran-pikiran irasionalnya Mas Brian, sebenarnya yang berpikir bahwa Mas Brian itu membebani, mungkin saya bisa cukupkan buat sesi 2 ini. Saya mau berterima kasih dulu ke Mas Brian karena Mas Brian sudah mau datang dan bercerita kepada saya. Padahal aslinya Mas Brian itu orangnya takut bercerita kepada orang lain gitu ya Mas. Oke, saya mau apresiasi dulu buat Mas Brian karena selama 2 sesi ini Mas Brian sangat-sangat membantu saya. Mungkin Mas Brian bisa menyimpulkan dari kegiatan 2 sesi ini. Ya jadi ya pikiran itu ternyata yang kayak saya cerita ke orang atau minta bantuan ke orang, terus ya pada akhirnya kayak minta tolong atau cerita ke orang itu bukan hal yang salah dan itu adalah hal yang wajar, dan nggak semua orang bakal iya seperti itu. Setelah Mas Brian kelihatan dia sudah ada kemajuan dan betul yang Mas Brian katakan tadi, kalau minta bantuan itu tidak apa-apa karena selagi kita tahu batasan juga Mas Brian dan kita mengerti orang lain juga dan kita juga sering membantu orang lain, jadi kita tuh juga harus mendapatkan feedback gitu ya Mas Brian. Karena kalau kita hanya membantu orang terus, tapi kalau kita giliran ada bantuan, giliran kita membutuhkan bantuan, tapi Mas Brian malah mendamnya sendiri, itu nanti kayak jadi beban buat Mas Brian sendiri juga. Apalagi ketika Mas Brian punya banyak pikiran juga, lebih baik Mas Brian bercerita ke orang yang Mas Brian percayai gitu, yang dekat sama Mas Brian, dan biar Mas Brian lega juga dan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi. Terima kasih ya Mas Brian sudah datang ke konseling selama 2 minggu ini. Semoga kedepannya Mas Brian bisa lebih baik lagi buat minta pertolongan tanpa memikirkan hal-hal negatif seperti itu. Mungkin yang terakhir Mas Brian ada skill. Terima kasih ya Mas Brian.
ya Mas Brian. Ini Sudah. Ayo. Terima kasih ya Mas Brian.